Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian dimanapun berada pada saat ini. Tentu kita akan beristirahat pada malam hari ini, tetapi sebelum kita beristirahat, marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Engkau memberikan kepada kami napas kehidupan, kekuatan dalam menjalani hari ini, dan hingga kami tiba pada malam hari ini, datang kepadamu ingin mendengarkan firman-Mu. Berilah kepada hati dan pikiran kami damai sejahtera daripada Engkau dalam menyambut firman-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala keberdosaan kami yang kami lakukan sepanjang satu hari ini. Dalam Putra Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikian bunyi firman Tuhan. Tema firman Tuhan ini, Yesus telah menghapus hutang dosa. Saudara-saudari sekalian, adakah dari kita yang sempurna mematuhi hukum Taurat? Saya yakin tidak. Alkitab menyaksikan pada akhirnya dengan kekuatannya sendiri, manusia telah gagal mematuhi hukum Taurat. Kegagalan manusia mentaati hukum Taurat dan hukum-hukum Allah lainnya telah membuat manusia berdosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Karena kita telah melanggar, maka dampaknya adalah kita harus menerima hukuman Allah. Sebagaimana Allah adalah Maha Benar dan Maha Adil, yang mengharuskan menghukum manusia atas keberdosaannya. Pelanggaran terhadap hukum Allah ini menjadikan kita berhutang dosa dan menuntut penebusan dosa atau melalui pengantara. Sementara dengan kekuatan sendiri, manusia tidak mampu menebus dirinya atau membayar hutang dosanya. Bahkan dengan perbuatan baik manusia sendiri pun tidak bisa menyelamatkannya. Kita tidak dibenarkan oleh perbuatan baik karena kita telah berdosa. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan demikian, karena manusia tidak bisa membayar hutang dosanya, maka perlu pengantara atau penebus. Syarat menjadi penebus adalah ia harus tidak berdosa. Siapakah yang tidak berdosa? Hanya Yesus. Yesus Kristuslah satu-satunya yang tidak berdosa dan layak menjadi penebus dosa. Karena itulah kekristenan percaya bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib. Ia membayar hutang dosa manusia. Ia telah memakukan surat hutang dosa manusia di atas kayu salib supaya manusia beroleh keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melalui ayat renungan pada malam hari ini, marilah kita ingat ada 3 hal. 1. Kita telah gagal melakukan hukum Allah dan harus dihukum. Oleh karena pelanggaran kita harus mati atas dosa-dosa kita. Tetapi terpujilah Allah yang telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal,
Yesus Kristus Tuhan kita yang telah membayar hutang dosa kita sehingga kita beroleh keselamatan. Yang kedua, perbuatan baik dan usaha kita tidak akan mampu menyelamatkan kita. Tidak ada yang Tuhan Allah lihat dari kita yang bisa menyelamatkan kita. Maka ingatlah kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita. Yang ketiga, terima dan imanilah Kristus Yesus sebagai Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidup kita tetap di dalam Kristus. Hendaklah hidup kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah iman kita bertambah teguh di dalam Dia. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu yang menyatakan bahwa Putra-Mu, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami, telah menghapus hutang dosa. Terima kasih kepadamu Tuhan atas dosa-dosa kami yang telah Engkau hapuskan. Kami sangat mengucap syukur kepadamu, dan kiranya Engkau memegang kami teguh supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa. Dan kiranya Tuhan, kami datang senantiasa kepadamu untuk mengakui diri kami adalah orang yang penuh dengan kelemahan, yang kapan saja bisa terjatuh ke dalam dosa, tetapi pegang erat kami Tuhan, supaya kami tidak terlepas daripadamu. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu sepanjang malam hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau menyertai kami pribadi lepas pribadi dan segenap keluarga kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan berdoa kepadanya. Selamat beristirahat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus menyertai dimanapun kita berada, pribadi lepas pribadi. Shalom.